Bulan Ramadan ini adalah bulan kita. Buka nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bulan kita itu apa namanya? Bulan kita bahagia menikmatinya, tidak ada gundah gelisah. Yang ada adalah kebahagiaan yang senantiasa diberkati Allah. Kalau dibilang bulan kita itu bulan milik kita, yang kita semua merasa ini adalah milik, udah milik kan namanya bahagia tuh. Tapi bagaimana kalau di bulan itu kita masih dalam keadaan gaduh suasana hati, gaduh suasana akal alias pikiran, gaduh suasana hati alias perasaan. Maka bagaimanakah solusinya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, membayangkan bahwasanya setiap melakukan sholat dalam kacamata rukun Islam dan fikih, rukun Islam bagian kedua, dan fikih pemahaman aturan hukum-hukum Islam, maka di saat itu adalah mengerjakan sholat, tapi dalam kacamata tasawuf berhubungan dengan Allah di setiap aktivitas kegiatan gerak-gerik kita, dari mulai habis bangun tidur sampai menjelang tidur. Apa yang kita baca bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-baqarah fi ayati 46. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa fi surati Sawiyah fi ayati 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu beserta bangda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Allah jumpakan kita kembali bersama, melancar kaji karena diulang demi kebahagiaan hidup kita di dunia, untuk menuju kehidupan yang sejatinya, kebahagiaan di akhirat nantinya. Amin
ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menjadi tumpuan kita, baik itu di kalangan makhluk Allah, terutama di kalangan manusia. Sungguh yang menjadi yang sangat berkualitas, yang bermutu, yang luar biasa di kalangan manapun dia, terutama di kalangan Nabi dan Rasul. Beliau adalah yang menjadi barometer kita ketika kita bagaimanapun berada kondisi geramnya, gondoknya, jengkelnya kepada sosok yang mungkin selama ini kita idolakan, yang mungkin selama ini kita tuahkan, yang selama ini kita jadikan idaman, tapi terjadi perubahan. Maka kata kunci untuk tidak menjadi kebencian, kejengkelan, kedongkolan, serta kegondoan dan kegeraman itu bertahan lama, kembali yang menjadi kiblat dalam kejiwaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di manakah kekuatannya? Ummati, ummati, ummati. Yang kita jengkel sama saudara kita tadi, ngecewain kita, membuat kita dongkol batin kita, tapi kita ingat bahwa itu juga umat Nabi Muhammad. Akhirnya kita untuk mempertanggungjawabkan kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita dikatakan sebagai mencintai beliau kalau kita membenci salah seorang dari umatnya, meskipun umatnya tadi adalah tidak luput dari kekurangan, kesalahan, dan dosa sama seperti kita. Maka ketika itu disitulah penempatan bahasa subhanallah, maha suci Allah. Dia tidak suci. Yang tadinya kita suka sayang sama dia, tiba-tiba dia membuat kita jadi benci. Maka sadarlah kita bahwa kesucian itu milik Allah. Maka melihat kelebihan seseorang dan kekurangan seseorang, ucapan kita adalah subhanallah. Tapi melihat kelebihan Allah, kebesaran Allah, kita mengatakan Masya Allah. Itu semua atas kehendak Allah. Sehingga kita tidak akan memuja pohon yang indah tadi. Kita tidak akan memuja batu besar yang cantik, berwarna kemilau, sehingga kita letakkan sebagai hiasan rumah yang kita sembah. Kenapa? Karena semua keterpesonaan ciptaan Allah alam semesta berupa alam-alam yang ada selain manusia, jin juga dia. Maka ketika itu kita ucapkan Masya Allah. Apa arahnya? Bahwa semua itu berada karena kehendak Allah. Maka dalam subhanallah wa masya Allah, inilah yang harus kita tempatkan. Sehingga akhirnya kita nggak banyak berharap kepada sosok yang kita banggakan sebelumnya. Maka di saat itu subhanallah. Terutama pada diri kita, Pak, ibu-ibu, bapak dan abang sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada diri kita.
Kita pingin ditegur orang, kita sudah senyum, dia nggak balas senyum. Masalah waktu itu subhanallah. Kenapa? Kita akan terlempar dari harapan untuk disucikan. Maka pulangkan semua kepada Allah. Kalau jadi pikiran kita bang, nggak berhenti tuh, lanjut terus, terakhir bengkak hati kita, rusak saraf kita. Sedangkan kita yang menjadi PR besarnya tak tahu kita kapan Allah menjemput kita. Gak tahu kita ibu. Makanya tadi kita simak bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka membayangkan berjumpa dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un. Maka mereka berharap cepat kembali kepada Allah. Tafsiran pertama. Dan mereka semua akan kembali kepada Allah. Tafsiran sesuai dengan teks ma'nawiyahnya. Jadi inilah yang menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat sebelumnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohon pertolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sungguh sholat itu benar-benar berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Tapi satu hal yang harus kita pahami di sini, kembali kepada rukun Islam. Setelah syahadaten, bersaksi kepada bahwasanya bersaksi kita bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pembuktian dari persaksian itu, ini kan ibarat orang jatuh cinta nih bang. Aku cinta padamu dek, mana buktinya? Gitulah dia. Buktinya pengorbanan lah kalau bahasa orang yang mau menuju cinta suami istri, berawal dari khutbah, kenalan. Berkorbanlah yang tak cocok. Jadi kalau ditunggu-tunggu sampai sempurna, sampai kapanpun tak jumpa jodohnya. Gak ada yang sempurna di muka bumi ini. Maka dalam hal ini, kemana kaji tadi bahwa disinilah sholat yang rukun Islam kedua menempatkan sebagai hal yang harus diterapkan. Sholat, karena sholat itu adalah praktek percintaan antara hamba Allah dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, praktek percintaan antara umat Nabi Muhammad kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Sebenci apapun ayah dan emak kepada anaknya, tapi karena dia sadar bahwa anaknya ini adalah darah dagingnya, bagaimanapun bandalnya, karena dia bukan buah-buahan busuk dibuang ke tong sampah. Tapi kalau busuk alias nakal bin cengkal, jogal bin bandal, memang itulah proses bagaimana kita menunjukkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak. Makanya kita tuh hidup tidak 1-2 hari di bumi ini, belasan sampai puluhan tahun. Kenapa bunda?
karena disitulah nanti hakikat dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan cinta, yang dikenal dengan setia. Bahasa Arabnya istiqomah. Maka Rasulullah yang selalu disampaikan oleh Imam Ghazali, sampai hampir-hampir pernyataan Imam Ghazali dikenal oleh kalangan penggemar dan murid-muridnya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman tu kadang bertambah, iman tu kadang berkurang. Tapi sebenarnya yang nikmat dimiliki di sana adalah rasa bertuhan. Ketika bertambah, makin tambah cintanya kepada Allah. Ketika berkurang, makin cepat dia untuk menyadarkan diri bahwa dia butuh Allah. Tadi mahasiswa bertanya, Ustadz, alhamdulillah dalam beberapa hari yang lalu saya menikmati sholat, tiba-tiba belakangan tak hilang nikmat itu terasa. Cemana Ustadz? Tiba-tiba hilang nikmat sholat itu. Saya katakan itulah proses. Allah sengaja mendatangkan ujian kepada kita. Apakah rasa nikmat tak nikmat itu yang dituhankan atau Allah yang Maha Rahman? Maka tak ada kedudukan rasa tadi nikmat dan tak nikmat, tapi yang ada adalah rasa bersama Allah. Walaupun bahagia alias nikmat, derita alias tak nikmat, itu semua akan menjadi kosong, menjadi intinya semua menjadi nikmat. Kalau kita bahas sosiologi agama, itu yang disebut dengan kosong kalau dalam kajian Buddha. Kalau dalam bahasa Islam disebut dengan fana, semuanya hancur. Yang hancur itulah Pak, Bang, Ibu, yang kita jadi sebab musabab ribut sama suami, ribut sama istri, ribut sama anak menantu dan cucu, ribut sama jiran tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, belakang dan depan kita, ribut di tempat pekerjaan kita. Itu dia penyebabnya yang hancur tuh, yang tak dibawa ke dalam kuburan. Maka dalam hal ini berawal untuk menuju Ramadan yang kita cintai, karena bulan Ramadan ini adalah bulan kita. Buka nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulan kita itu apa namanya? Bulan kita bahagia menikmatinya, tidak ada gundah gelisah, yang ada adalah kebahagiaan yang senantiasa diberkati Allah. Kalau dibilang bulan kita itu bulan milik kita, yang kita semua merasa ini adalah milik, udah milik kan namanya bahagia tuh. Tapi bagaimana kalau di bulan itu kita masih dalam keadaan gaduh suasana hati, gaduh suasana akal alias pikiran, gaduh suasana hati alias perasaan. Maka bagaimanakah solusinya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, membayangkan bahwasanya setiap melakukan sholat dalam kacamata rukun Islam dan fikih, rukun Islam bagian kedua, dan fikih pemahaman aturan hukum-hukum Islam, maka di saat itu adalah mengerjakan sholat, tapi dalam kacamata tasawuf berhubungan dengan Allah di setiap aktivitas kegiatan gerak-gerik kita, dari mulai habis bangun tidur sampai menjelang tidur. Apa yang kita baca bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Puja-puji bagimu ya Allah, yang telah kau hidupkan aku dari kematian sementara, wa ilaihin nusur, dan kaulah tempat kami kembali dengan permohonan
pertolongan. Sampai mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Dua-dua boleh, yang mana pun boleh. Itu obat tidur kita. Jadi gak ada gaduh lagi suasana kita takut mimpi gundurwo, begu ganjang, santet, kuntet, apa-apalah namanya itu. Udah kita ikat, itu disebut dengan sholatun, sholawatun, maka diikatkan kepada Nabi Muhammad. Kemana arahnya? Perilaku mulia, semulia perilaku Nabi Muhammad, makanya kita diingatkan dengan berselawat. Jadi bukan lidah kita saja berselawat, maka suatu keindahan masjid yang kita bahagiakan, disinilah yang selalu habis salat berjemaah, setelah wirid dan berdoa, berselawat dan salam-salaman, semua dengan tatapan mata, penuh dengan kebersamaan. Kadang ada lagi tuh main salawat dan salam-salaman, entah kemana matanya, ditariknya tangannya. Itu nambah dosa namanya. Paham maksudnya? Bahwa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Apa lagi tadi? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Begitu. Tapi kalau yang dapat tarik terus mukanya entah kemana, merengut lagi, apa salahku tadi sama abang nih? Pas pula bejiran orang tuh. Ada lagi yang ketakutan, katanya kalau bersalaman nanti entah ada yang punya ilmu tadi dikirimnya sama ke tangan awak, maka ya berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semua berselawat, apapun yang ada kirim. Janganlah buruk sangka kayak gitu kali. Masa habis sholat kita pikiran sangka tak kemana-mana, nanti dari tangan nanti terkirim pula santet dengan kita, katanya pula. Lupa lagi kita dengan Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya dari sholat itu tadi sebenarnya kata kunci. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah ya Muhammad dari kitab-kitab yang telah diwahyukan kepada engkau, maka tegakkanlah sholat. Kita baca ilmu tuh sekolah tinggi-tinggi, kemana kajiannya? Negakkan sholat, maya sholatnya, ikatkan hati, perasaan, akal, pikiran kepada Allah yang Maha Rahman. Semakin tinggi, semakin berisi, semakin merunduk ilmu padi. Sampai ada lu kajian dongeng Dewi Padi. Kan ada Dewi Padi itu, ya kan? Begitulah falsafah itu, pepatah itu nggak lupa dari kisah-kisah kita tahun 80, apalagi abang tahun 60. Kami waktu SD tahun 80 itulah dia, tapi nggak tahu sama ustadznya ada nggak pepatah itu ustadz. Semakin berisi, semakin merunduk ilmu padi. Begitulah kami selalu diajarkan itu. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari firman Allah inilah Al-Ankabut ini ayat 45 itu Ustaz, kalau tak salah ya. Benar memerintahkan bahwa bacalah apa-apa yang kuwahyukan kepada engkau ya Muhammad, dan tegakkanlah salat wa aqimis shalah. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar, tapi tetap pasang dengan mengingat Allah. Memberantas fahsya, memberantas mungkar, tapi teringat tetap dengan Allah. Maka begitu hebatnya kekuatan sholat ini menjalin ketauhidan, praktek yang dalam kefikihan. Apa kata Rasulullah?
Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang tidak memasuki dalam solatnya untuk mencegah perbuatan keji. Maya keji itu dari sombong, dengki, keluarlah judi, zina, mabuk, sehingga akhirnya semua masuk kepada mungkar, ingkar kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Lam tajiduhu minallahi illa bu'da. Tak ada yang didapatnya bersama Allah tuh kecuali jauh dari Allah. Makin jauh dia. Apa maksudnya Pak? Ibu, sholat dia gaduh juga bawaannya. Inilah dia pertanyaan abang bulan yang lalu. Kalaulah betul kita mengerjakan sholat itu dengan bahasa hati, perasaan, akal, pikiran, butuh ketergantungan pada Allah yang Maha Rahman, bukti sebagai cinta kita kepada Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka jalinlah sholat itu untuk memberantas kekejian. Jangan ada sombong dalam diri, riya dan dengki, melahirkan putus asa yang tinggi, memunculkan orang suka berjudi, kemudian berzina, mabuk-mabukan, kezoliman, dolalah, kesesatan yang lainnya, dan semua itu dilakukan sehingga bertubi-tubi, akhirnya ingkar akan perintah Allah, hingga akhirnya tidak mengakui Allah satu-satu Tuhannya, lahir Tuhan yang lain, Tuhan harta dan tahta. Makanya minta izin. Banyak sekarang yang aktif kegiatan agama, tidak sedikit kegiatan menyesatkan di lingkungannya. Ada itu di daerah masjid di depan 2 biji, di belakang tua, tak ada satupun yang melarang. Para pemerintahannya itu nanti kalau mati nanti baru ketahuan. Semoga kita dijauhi dari itu. Oleh karena itu, inilah kajian kita agar kita mencintai diri kita. Cinta diri kita, cinta juga kepada orang yang membagikan ilmu. Makanya guru itu ada 3, Pak. Guru kami, guru kemudian orang tua, guru, tokoh masyarakat. Satu sisi kita tertekan anak-anak ribut, sisi lain kita tahu itu anak-anak, dia udah datang gak paten tuh, maka warangkul lagi. Besok sayang harus ngerti ya nak, ini masjid bukan tempat main bola. Oh ya Pak Ustadz, ini tadi udah, besok jangan lagi ya, nanti di luar masjid gak apa-apa. Iya Pak Ustadz, cium keningnya, cium kening satu ibu, cium. Udah anggap aja anak awak. Begitu kajiannya. Kenapa? Ada guru yang di madrasah dan di masjid, university, ada guru di rumah, itulah tadi orang tua, melanjutkan apa yang diajarkan guru yang di sekolah, ada guru di tengah masyarakat. Makanya kenal kita dulu istilah wak leha, wak latif, wak beda, wak onah. Itu kan apa tadi? Wak itu bukan siapa-siapa, tapi tukang ingat kita. Kadang lebih dikasih bonbon kami Ustaz. Kami dulu masakan makanan suka kami jajan itu mie kecil, mie besar pakai pecal. Kadang kuah mie sup, mie ye dihancur-hancurkan. Itulah makanan jajanan yang paling kami senang. Senyum-senyum abang. Itu dia. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu Abangga yang dirahmati oleh Allah, yuk mari kita kosongkan hati kita dari ikatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kosongkan idola kita, tidak lebih tidak kurang, dialah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana barometer pegangannya Bang? Ummati, ummati, ummati. Ketika kita sadari geram kali kita sama orang tadi, mau kita balas kebenciannya, kita teringat bagaimanapun
gondoknya kita nengok dia karena dia menjahili kita, menyakiti kita, memfitnah kita. Tapi juga dia masih orang Islam yang sholat, kadang walaupun 1 minggu sekali, hari Jumat, terserah. Tapi yang jelas itu masih bagian dari umat Nabi Muhammad. Kalau berhadapan dengan yang lain agama kita gimana? Itu nanti mainnya kembali perasaan kita dengan Allah. Geram kali aku sama kawan tuh. Oh begini, ingat kita, dia juga adalah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun bisa mengendalikan diri. Terakhir, hati senang walaupun tak punya uang. Walaupun tak punya uang itu istilahnya geram kita, dongkol kita, jengkel kita, sakit hati kita, membatin kita, tapi tetap hati senang walaupun tak punya uang. Uang ini kan ibaratnya kan kias buat kita bahagia, enjoy. Tapi kita tak punya uang, tak bahagia. Kenapa? Dijahili orang, disakiti orang. Apalagi memang tak punya uang beneran. Ya, yang jelas tetap hati senang. Yang punya uang aja bingung mau beli apa. Terakhir udah habis jamnya, pegang duit, tak bisa sempat lagi. Udah datang azan subuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian ini membuat kita menjadi bersahaja. Ingat, jangan sampai kita sudah sholat tanpa kita sadari kita menjauh dengan Allah. Apa dia Ustadz? Kita tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana cara Ustadz? Wabda binafsik. Mulailah dari diri kita. Laksanakanlah surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mohon titip buat abang-abang dan ibu dan bapak beserta bapak ibu yang punya cucu, bilangkan dari sekarang kau bagus-bagus nak, nanti hadiah lebaran banyak kau dapat. Anak-anak memang harus begitu. Kalau kita nggak cocok lagi, ya iyalah. Kalau udah terdengar komen main, jangan harap THR-nya banyak. Nenek kasih, atuk kasih, kakek kasih. Begitulah dia cara mendidik tadi. Pada Allah mohon ampun, pada sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.